4. Jadi yang pertama ada natif, sedimentasi sama apung, dan yang terakhir itu adalah hitung TCP/GT ya. Terus untuk praktikum materi praktikum itu ada bedah saluran cerna unggas sama bedah saluran cerna pada mamalia. Untuk mamalia itu kan ada yang lambung tunggal sama yang majemuk. Cuma untuk yang kita pelajari itu yang lambung majemuk, karena kalau yang tunggal kan itu sebenarnya sama kayak yang kurang lebih sama seperti saluran cerna unggas. Oke, untuk alat dan bahan yang dibutuhkan untuk natif hitung TCP/GT ini kita butuh sampel ses, pipet, saringan, sendok, 2 gelas, air, cover gelas, objek gelas, dan mikroskop. Itu bacanya kayak gitu. Terus untuk yang sedimentasi ini masih kita butuhkan di tabelan ini, dan kita butuh bahan tambahan di sini yaitu tabung sentrifus sama mesin sentrifus untuk mensentrifugasi untuk yang sedimen. Sedangkan untuk yang apung itu kita butuh sampel feses hingga mikroskop. Lalu kita butuh tabung sentrifus juga sama mesin sentrifus. Lalu ada tambahannya di sini ada larutan gula jenuh sama tabung. Karena untuk yang apung ini dia itu menggunakan konsep berat jenis yang berbeda, sehingga nanti terapkan telur atau parasit yang ingin kita temukan itu bisa mengambang di permukaan tabung sentrifusnya. Nah, untuk bedah saluran cerna yang dibutuhkan itu ada sampel hewan, gunting bedah, pinset, cawan Petri, terus ada inhaler fisiologis, scalpel dan blade, ini satu kesatuan. Terus ada cover glass dan objek glass, mikroskop, dan media preservasi. Bisa menggunakan formalin atau alkohol diset. Nah, ini untuk tata Sudah, caranya. bisa. Belum. Jadi Ayo, untuk bisa nanti yang lebih transport ini harusnya kalian udah paham gak sih? Aku skip aja ya. Nah, waktu itu kan aku nggak terlalu ngejelasin untuk yang Apa ya? TCP/GT ini. Jadi untuk yang TCP/GT ini rumusnya tetap udah. Jadi di sini ada N besar kali N bisa kecil Wak, kali 80 10 aja atau dulu ke kamu ya. 20. Nah, untuk N besar itu mewakili jumlah tetes setiap 1 mili. Gitu. Jadi kita biasanya pakai 1 mili aja. Terus untuk N-nya ini jumlah cacing yang ditemukan. Jadi dalam satu tetes itu nanti kita nemuin berapa jumlah telur cacing, itu nanti kita masukkan ke nilai yang N kecil ini. Terus kenapa di sini ada 10 atau 20? Nah, ini tergantung dari pengenceran Ya. yang kalian lakukan. Tuh. Jadi misal kalian pakainya ini kan di sini 1 hingga 5 gram sampel feses. Nah, itu tergantung. Jadi misal konsistensi fesesnya itu cair, itu yang pengenceran 10 aja. Kalau padat, cenderung padat itu pakai yang pengenceran 20 kali gitu. Nah, kalau kalian pakai yang 20 kali berarti yang dimasukkan ke dalam rumus itu yang dipakai itu yang 20. Jadi nanti N besar kali N kecil terus dikali 20 gitu. Terus setelah itu kan nanti ada hasilnya tuh. Tuh nanti dibagi. Jadi misal misal nih kita pakai 5 gram ya, 5 gram. Nah, terus nanti dihitung berapa jumlah tesnya itu setiap 1 mili. Misal kita anggap, kita tulis saja ya kali ya. Misal N-nya, N besarnya itu anggap berapa ya? 20. Jadi dalam 1 mili itu ada 20 tetes gitu. Terus ditemukan jumlah N kecilnya itu atau jumlah telurnya dalam satu tetes itu misal kita temukan 30 nih. Ada 30 telur cacing. Terus kita pakai pengenceran yang berapa ya? 10 aja deh, 10 aja. Oke. Nah, terus dalam membuat si filtratnya itu tadi, itu misal pakai 5 gram ya. Kita pakai 5 gram. Jadi
kita pakai 5 gram sampel feses, terus pengencerannya itu 10 kali, pakai yang 10 kali, terus ditemukan atau udah dihitung itu dalam jumlah tetes setiap 1 milinya itu ada 20 tetes. Terus pas kita cek di bawah mikroskop itu ada 30 cacing, telur cacing gitu. Nah, cara ngitungnya ya udah tinggal masukin aja. Berarti sama dengan N besarnya itu kan 20. Pilih yang makanan. 20 Pakai nasi kali gak? Pakai lah, gak ada nasi ya. Apa aja? 20 kali 30 terus dikali 10. Nah, ini kan hasilnya itu 6.000. Terus apakah ini udah selesai, Kak? Nah, ini tuh belum karena kita tuh kan pakai 5 gram sampel feses, sedangkan 6.000 ini mewakili 5 gram sampel feses, sedangkan kita harus tahu per gramnya. Jadi kan TCPGT kan per gram tinja. Jadi kita pengen tahu per gramnya itu berapa sih. Nah, karena kita pakai yang 5 gram, kita pakai 5 gram sampel fesesnya. Nah, kita bagi 5 sama dengan berarti 1.200. Bisa? Nah, Apa hasilnya sih ini. video kamu video? Itu. Nah, berarti nanti disesuaikan lagi di soalnya atau pas kalian ngitung itu pakai berapa gram sampel fesesnya gitu, Bu. Karena sesuai judulnya nih, jumlah telur per gram tinja. Jadi kita pengen tahu nih per 1 gram tinjanya gitu. Jadi misal kalian di sini tadi pakainya 2 gram sampel fesesnya, berarti ini nanti dibagi 2 gitu, pokoknya disesuaikan. Kalau 1 gram ya udah gak usah dibagi, kan sama aja. Kalau dibagi 1 kan hasilnya 6.000. Gitu cara ngitungnya. Mungkin ada yang ditanyakan, soalnya waktu itu aku kayaknya skip nggak ngejelasin yang ini, cuma aku jelasin rumusnya doang. Apakah ada yang ditanyakan? Aman Terus kak. nanti misal disuruh jelasin gitu ya, kayak uh, terkait bloknya TCPGT ini, kalian ya harus, menurutku kalian sih harus Mau minta? jelasin selengkap-lengkapnya, karena Kamu mau itu benar. takutnya kayak Kebanyakan yang aku kalau kemarin itu kan Oh kalian beda-beda lah. misal disuruh Yang kayak paket. pemeriksaan plus darah ya, Karena ya Abi enggak, kan Abi enggak misalnya nanti beli sendiri cuma Abi. nulisin yang Abi enggak. natif, nah itu kan sebenarnya nggak sesuai. Aku tadi milih ini saya. Jadi kayak Hah? dari dosen tuh kan Aku pengennya tadi yang milihnya yang lengkap, jadi ada yang ini. pokoknya yang lengkap deh. Gitu. Pokoknya, jadi misal ada Ayam pertanyaan penyet, itu nanti dijawab ayam geprek, selengkap-lengkapnya ya saya gitu. sama ayam Oke, nggak ada yang ditanyakan, ayam kulit aman ya renyah untuk kutukan. TCPGT. Yuk, dari situ aja ya. Kamu mau apa semua? Mata aja semua ya? Oke. Potongan ayamnya biasa yang gratisan ya. Mata semua aja Raya. Coba tanya Fatim mau Oke, sambal kita apa? next dulu ya. Apa itu? Buat apa? Semuanya. Kita Ada ke apa bedah sebenarnya? saluran cerna unggas. Mata, Terus original, untuk langkah kecombrang, kerjanya, sambal siapkan hijau, semua alat dan bahan. Setelah ayam dikorbankan, letakkan ayam dalam korek posisi jontor, cembrang. Lalu dibedah dengan membuka bagian toraks abdomen, keluarkan saluran pencernaan ada dari rongga mata. abdomen. Lalu kita amati perubahan makropis Apa usus. kecombrang, Mbak? Lalu Nggak tahu. kita luruskan organ ususnya biar lebih mudah Combrang dia. dilakukan pembedahannya. Buka ususnya dengan gunting bedah mulai dari posterior. Lalu kita amati Dia isi mau, organ kamu mau usus. penyet ke Lalu geprek pisahkan apa usus dari kulit? sisa feses yang ada di dalamnya. Ketika ayam terinfeksi cacing, Aku biasanya boleh kan? cacing akan terlihat setelah organ terbuka. Jadi di Penyet. antara Penyet berarti Fatih yang feses itu ya. ataupun di Kamu mukosa apa? usus. Terus nanti Sambelnya. diamati perubahan pada mukosa usus, lalu lakukan identifikasi cacing.
Jika ditemukan lesi, bisa dilakukan scraping menggunakan blade. Oke, wis. Wis ya. Oh ya, untuk langkah kerja itu sebenarnya nggak apa-apa sih dipakai tabel yang ini. Jadi sekreatif kalian, asal kalian tuh poin-poinnya tetap yang ada di PPT gitu, nggak melenceng gitu. Kalau masalah Wis ya ini ya, kita beli ya. bahasa, terus kalian mau nulisnya kayak gimana pun terserah kalian. Mau disamain kayak gini itu juga nggak apa-apa. Biar kalian lebih mudah juga. Oke? Karena pas nggak jadi, lanjut. Pokoknya intinya yang di PPT gitu. Jangan melenceng, oke? Oke, kita next ke yang berdasarkan rencana mamalia lambung tunggal. Untuk langkah kerjanya, siap alat dan bahan, pisahkan dan keluarkan saluran pencernaan mulai dari esofagus sampai anus. Lakukan pembedahan perlahan dengan menggunakan gunting atau scalpel. Pisahkan feses dan periksa untuk identifikasi cacing dan lakukan perhitungan TCPGT apabila ditemukan telur cacing. Terus selanjutnya lakukan Lihat ini nih, scraping dengan scalpel untuk mencari kemungkinan udah adanya double belum? skolet cacing pita, terutama pada bagian yang mengalami radang atau mukosa hiperemis. Karena cacing pita itu dia kan punya apa ya, punya sakar itu kan. Jadi itu biasanya nempel banget di mukosa sehingga kalau kita ambil secara langsung itu susah. Makanya pakai scalpel sama blade. Oke, lanjut untuk yang lambung majemuk ini sedikit lebih kompleks. Jadi sama siapkan alat dan bahan. Lalu kita keluarkan usus dengan mengikat ganda rektum dan memotong antara kedua ikatan tersebut biar isinya nggak kemana-mana. Terus usus dilepaskan dari alat penggantungnya mesenterium. Jadi kan pasti ada kayak jaringan-jaringan penggantungnya tuh. Jadi biar kita gampang membedahnya, kita lepaskan dari penggantungnya. Setelah itu kita buat ikatan ganda pada setiap organ. Jadi rumen, retikulum, omasum, abomasum, usus halus, sekum, dan kolon agar ketika kita menemukan cacing atau parasit di situ kita tahu dia itu sebenarnya dari organ yang mana gitu, nggak ke bawah gitu. Nah kita lakukan ikatan ganda ini. Terus masing-masing organ dibuka dindingnya, terus dikeluarkan. Periksa mukosanya, lakukan scraping mukosa pada bagian yang mengalami radang atau mukosanya itu tampak kemerahan. Cacing yang didapatkan dimasukkan ke dalam enasel fisiologis. Terus lakukan perhitungan telur cacing per gram kerja. Oke, ini ada beberapa spesies yang akan kita pelajari. Jadi ada ruminansia, terus ada kuda, ada babi, ada unggas, dan anjing dan kucing. Nah, diingat-ingat ini yang di atas ini apa? Trematoda, Cestoda, Nematoda ini apa? Coba aku tanya. Kelas. Kelas, Kak. Oke, kelas diingat-ingat ya, gampang ya. Jadi kelasnya untuk helmin ini yang kita pelajari cuma ada 3. Ada Trematoda, Cestoda, sama Nematoda. Kalau Trematoda itu yang pipih, yang kayak bentuknya kayak daun. Terus yang biasanya kayak bulut-bulut, pokoknya kecil. Itu yang Trematoda. Misalnya kayak Fasciola, terus Eurythrema, segala macam itu masuknya ke yang Trematoda. Sedangkan untuk yang Cestoda, dia itu yang eh memiliki segmen. Jadi dia itu punya banyak segmen gitu. Kayak Amnesia, oh kan banyak segmennya. Terus untuk yang nematoda itu cacing biasa, cacing kayak cacing gilik, cacing cambuk gitu nematoda. Pokoknya yang bentuknya yang kayak cacing normalnya deh, nggak yang bersegmen gitu, itu masuknya ke yang nematoda. Ingat-ingat. Oke, next. Ini untuk organ pencernaan atas. Jadi di bagian esofagus dan klopnya, ini cara bacanya. Jadi untuk yang ayam itu ada
Capillaria sama Gongyolonema. Selanjutnya pada sapi, kuda, babi itu biasanya ada fasciola, tapi biasanya umumnya di ruminansia aja. Terus untuk rumen reticulum Di sini ada liatin ya. Paramphystomum cervi. Terus di omasum sama abomasum ada Hemorrhacus contortus. Untuk proventriculus sama ventriculusnya dari si unggas itu biasanya ada Tetrameres. Nah, ini untuk usus halus, jadi per spesies itu banyak. Jadi untuk yang ruminansia di sini ada Monesia, Strongyloides, Papulosus, Sumatoxocara. Terus ada di kuda itu ada khusus namanya Parascaris equorum yang biasanya gede-gede. Terus di babi ada Ascarisum sama Ancylosoma duodenale. Di kucing anjing ada Dictylidium caninum, Toxocara cati, Canis, Ancylostoma caninum. Terus untuk di unggas ada Reletina, Ascaridia, Strongyloides sama Capillaria. Nah, kalau kalian perhatiin, jadi kan di sini udah ditandai itu biru sama si hijau. Nah, itu mewakili yang ada di sini. Jadi untuk merah itu kan masuknya ke Trematoda di sini. Sedangkan kayak Capillaria, Gongyolonema sama Hemionopus, Tetrameres itu berarti masuknya ke yang Nematoda gitu. Itu cara bacanya ya. Terus untuk yang Cestoda di sini ada Monesia, Diplydium sama Phryneton. Gitu, biar kalian bingung ini kenapa warnanya beda gitu. Terus untuk di Sekomnya sendiri, untuk dari Ruminant Theater biasanya Trichuris ovis, terus di babi ada Trichuris suis, di anjing kucing ada Trichuris vulpis, dan kan untuk di unggas sendiri ada Strongyloides avium, Metalurgis gallinarum. Nah, ini untuk di organ lain, jadi untuk di ruminansia biasanya di sapi itu ada Terragia rhodesi, terus di unggas itu ada Oxyspirilla mansoni. Aku apanya sempat lihat sih video di Instagram gitu. Dia tuh kayak dikasih apa ya, kayak bunga apa gitu. Itu kan ada getahnya gitu kan. Terus ditetesin ke mata ayam kampung kalau nggak salah. Terus kayak di si cacingnya tuh kayak geliat keluar banyak. Jadi suspeknya si Oxyspirilla mansoni itu. Gitu. Terus selanjutnya untuk kulit dari ruminansia sendiri biasanya ada Stephanofilaria stilesi. Untuk trakea sama paru-paru di sini ada Dictocaulus viviparus, terus ada Dictocaulus arpld, Metastomomus Dictocaulus, sp, Dictocaulus, Diophilodendronitis maupun Dictocaulus. Singamus sp. Nah, kan kita banyak yang nggak pelajari secara makros dan telurnya. Tapi menurutku jaga-jaga aja. Ini dipelajari juga, dihafalin ya semuanya yang ada di sini. Siapa tahu, ya kan? Oke, lanjut untuk ke bentukan telur cacing yang kita pelajari. Nah, di sini untuk yang ruminansia, di sini ada fasciola, dia tuh punya operculum di sini. Nah, sebenarnya kalau secara secara kita lihat langsung di mikroskop, itu nggak semua telur itu masih lengkap ada operculumnya ataupun ada isinya. Jadi ada beberapa yang dia itu kayak udah rusak ataupun si morulanya ini udah keluar gitu, kayak udah netas gitu bahasanya. Jadi kayak isinya kosong, tapi dia itu bentukannya bener-bener kayak oval panjang gini. Terus misal udah keluar si morulanya atau kosongan, biasanya ini udah gak ada, bagiannya udah gak ada, jadi kayak transparan gitu, tapi bentukannya persis kayak gini gitu. Jadi misal kalian besok nemuin yang kayak gitu, itu gak apa-apa ditunjukin ke kakaknya. Misal gak nemu yang masih ada isinya gitu, jadi kalian nunjukin yang sedikit rusak atau yang morulanya udah keluar, itu gak apa-apa asal kalian bisa mengidentifikasi gitu. Terus di sini ada Hemionopus contortus yang apa, bergerombol gitu polanya. Terus di sini ada si Monisia expansa. Ini diingat-ingat. Jadi kan biar gampangnya nih aku juga dapat hacksnya sih. Jadi untuk Monisia expansa, berarti kan dia ada 3 suku kata. Berarti dia itu ciri-cirinya bentuk telurnya itu segitiga gitu.
Sedangkan untuk yang Benedeni dia empat kata apa sih? Empat frasa ya. Atau kayak Bene, Deni. Nah berarti dia tuh bukan telurnya itu persegi ini. Terus diingat-ingat juga untuk ciri khususnya dari yang Monesia expansa maupun Benedeni, dia itu punya bentukan ini apa namanya? Yang kayak bulat ini. Yang Piriform tahu? apparatus. Badan piriformis, Kak. Badan piriform. Nah, terus kalau di dalam badan piriform biasanya ada apa? Heksagon embrio. Heksagon larva. Ya, misalkan larva atau hexagon embryo. Biasanya kelihatan ada kayak 6 gitu, cuma di sini nggak terlalu kelihatan. Terus kalau kalian bingung, pokoknya kan sebenarnya kalian ini masih apa ya? Masih susah nentuin kayak bentukan dempis ataupun bentukan udara di bawah mikroskop. Nah, kalau kataku sih sebenarnya cukup beda ya, karena itu kalau dilihat-lihat secara langsung telur si cacing-cacing ini dia itu bentukannya ya selalu persis. Jadi fasciola tuh bentukannya oval gini, terus ada operculumnya, terus hemangkus ini kayak gini, dindingnya sedikit kelihatan transparan, tapi dalamnya tuh kayak bergerombol gitu. Terus untuk yang Asia ini juga dia bentuknya ya udah kayak segitiga gini, sedikit segitiga. Terus nanti harusnya kelihatan si badan piriformnya. Benedin ini juga kayak gitu. Dia tuh bentuknya persegi, terus nanti ada badan piriformnya. Terus yang Strongyloides dia tuh ovalnya oval perfect gini. Oval perfect tapi bulatan di pinggirnya tuh ngelingkar gini. Terus biasanya kelihatan sih bentukan larvanya. Tapi di sini nggak kelihatan karena nggak tahu ya, kayaknya warnanya deh. Tapi ini tampak ada rekukan gitu. Itu untuk yang Strongyloides. Terus yang Toxocara. Nah, ini kelihatan banget ya. Kalau Toxocara gimana ciri khususnya nih? Pitted surface. Pitted Nah, surface, Kak. oke, pitted surface nih. Terus kalau kalian masih bingung kan si Toxocara nih sebenarnya mirip sama apa ya satunya lagi? Ada yang tahu? Ascaris. Yang dia punya lapisan lengkap itu loh. Sorry? Ya, Ascaris. Nah, sebenarnya kalau dilihat langsung itu kalau ini sebenarnya pendapat pribadi sih. Kalau yang si Toxocara dia tuh kan pitot surface ya, ya udah kayak gelombangnya kayak lebih kelihatan kecil-kecil gitu dibandingkan yang si Ascarisum gitu. Itu menurutku ya. Kalau Ascarisum tuh kan misalnya Toxocara segini ya gelombang-gelombangnya. Kalau si Ascaris tuh ini kayak rada gede gitu loh kayak gelombang-gelombangnya gitu. Karena secara lapisan pun dia kan lebih lengkap, lebih banyak. Tapi jangan khawatir, besok itu harusnya ada satu hostnya. Jadi kalian nggak usah bingung gimana. Pokoknya jawabnya tuh disesuaikan sama si host. Oke, jadi misal eh, hostnya babi ya, hostnya babi. Terus kayak kalian ngeliat bentukan kayak gini. Ya udah kalian jawab aja. Oke, jadi gampang ya intinya. Terus di sini ada Trichoris ovis karena di sini di ruminansia dia itu punya plak-plak. Terus bentuk telurnya kayak tempayan atau buah lemon. Terus ini di babi. Nah, ini yang kataku Ascarisum. Jadi dia tuh kayak apa ya? Jendolanya ini kayak lebih kelihatan gede gitu loh dibandingkan yang si Toxocara tadi. Kalau yang si sekarang kan dia cuma kayak gelombangnya tuh kayak kecil gitu. Sedangkan kalau yang Ascarisum ini kayak lebih gede gitu. Terus di sini ada Ancylostoma duodenale untuk di babi.
Dan di babi juga ada trikoris Swiss. Nah, diingat-ingat ya kalau ada bentukan kayak gini, itu udah pasti trikoris. Tapi disesuaikan lagi. Jadi itu hostnya apa? Jangan sampai kalian itu tulisnya XP. Oke? Karena hostnya udah jelas, kalian harus nulis spesiesnya yang jelas juga. Jadi jangan sampai Faces-nya itu ya atau ruminan ya. Terus kalian nemuin bentukan trikulis kayak gini, tapi kalian nulisnya trikulis SP itu salah. Jadi ya kayak trikulis Ovi ataupun kalau di faces-nya babi berarti ya udah trikulis Swiss jawabnya. Oke. Terus untuk di kuda di sini ada Fasciola sama Parascaris equorum. Ini jelek banget kayaknya. Terus ini di anjing sama di kucing, diingat-ingat jadi kalau di Pilidium dia itu ada kayak bentukan khasnya. Jadi kayak dalam satu paket ini itu ada berisi beberapa telur gini. Jadi ada 7 telur di sini. Terus diingat-ingat dia itu punya ciri khas apa? Yang heksakan juga di sini untuk di Pilidium. Oke. Terus untuk bentuk Sukara ini sama sih, sama kayak yang Vitalorum tadi. Jadi dia itu pitted surface. Ini pitted surface. Terus Ancylostoma, caninum, ininya tipis. Terus di sini ada Trichuris juga. Yang di anjing namanya Trichuris vulpes. Terus di sini ada Ancylostoma. Pokoknya kalian hafalin bentukannya telur cacingnya, karena walaupun sampel yang kalian periksa besok itu beneran positif, itu bentukannya ya pasti gak jauh yang dari kalian pelajari gitu. Dan untuk yang di Pilidium caninum ini banyak segmen grafit. Di dalam satu segmen itu berisi banyak si telur-telur cacingnya. Ini kalau diunggas ada kapilaria, dia itu bentuknya seperti trichuris telurnya, jadi punya polar plak. Terus tetrameres, ada tetrameres. Di sini dia jadinya kayak sedikit transparan gitu. Terus Rayletina dia punya apa nih di sini yang ditunjuk? Oke, benar. Terus ada Ascaridia gali dan ada Heterakis gallinarum. Kalau Heterakis gallinarum dia biasanya bawa apa? Satu paket sama apa biasanya? Heterakis gallinarum. Histomonas meleagridis. Pintar. Oke, udah sih sebenarnya. Terus ini kan sebenarnya ada ukuran-ukurannya nih, per mikrometer. Nah, tapi menurutku itu sebenarnya kalau kita lihat di bawah mikroskop, size-nya tuh kayak mereka tuh mirip-mirip sih, nggak yang satunya itu kelihatan gede banget, satunya kelihatan kecil banget, enggak. Jadi ya kalian kira-kira deh dari foto-foto yang udah aku kirim yang tryout itu kira-kira nanti gedenya besarnya itu sebesar itu, jadi nggak terlalu gede, kecil sebenarnya. Nah, terus udah sih ini latihan soal ini kan udah dibahas pas ini ya, pas FB ceria. Mungkin aku lanjut aja, mungkin ada yang ditanyakan dulu sebelum kita bahas soal review. Kak Ray mau nanya, kalau gejala klinis gitu, kita perlu ngafalin nggak, Kak? Oke, sebenarnya kalau gejala klinis itu menurutku ya, itu bisa dipikir secara logika sih. Kayak soalnya mereka tuh kan kita
fokusnya ke saluran pencernaan kan untuk yang ilmu ini. Jadi untuk gejala klinisnya ya agak jauh-jauh nanti entah dia anemia, diare segala macam. Tapi menurutku saranku belajar aja karena kan nggak ada yang tahu di soal teori siapa tahu gejala klinisnya keluar gitu. Jadi kalau udah mepet banget udah kalian tapi lupa udah pakai logika aja kira-kira gimana kalau ada cacing di saluran pencernaannya pasti gak jauh-jauh dari itu edema terus anemia segala macam kayak gitu. Oke, makasih Kak Rey. Oke, mungkin ada yang ditanyakan lagi. Oh ya, Nah, sama aku. Oh ya, apa mau tanya apa? mau tanya besok kalau misalnya ditanya kayak prosedur gitu kan apa kerja, nah itu perlu ditulis alat dan bahan nggak Kak? Kalau prosedur sih nggak usah alat dan bahan ya. Aduh, tapi aku takut salah lagi ngomong kayak gini. Soalnya tuh kadang apa ya kriteria penilaiannya itu juga ya kalian kalau misal disuruh tulis prosedur nih ya udah tulis prosedurnya dulu aja. Misal ada waktu luang, ada waktu kosong gitu ya udah kalian tambahin sama alat dan bahannya juga sekalian. Oke, namanya kayak gitu deh. Oke, makasih Kak. Jujur aku takut salah juga sih. Aku mau ngikutin apa lagi? Oh ya, besok diingat ya, lebih baik angkat tangan, maksudnya biar pas dosnya ngecek, tapi kalian sebenarnya nggak ngeliat apa-apa daripada kalian nggak angkat tangan sama sekali. Oke, terus ingat juga pas angkat tangan itu kalian udah harus nulis spesies, minimal spesies deh kalau nggak salah, spesies di kertasnya. Tuh. Kayak biasa lah kayak yang pas kemarin. Mungkin gitu sih. Terus apa lagi? Oh ini spesies jangan lupa digarisbawahi. Kemarin ada yang lupa pas terakhir kali itu bahaya loh. Bisa aja kalian udah benar tapi karena nggak digarisbawahi kalian salah disalahin. Hal simple tapi berpengaruh. Ingat-ingat ya, jangan sampai besok ada yang nggak angkat tangan. Sumpah, kalau ada yang nggak angkat tangan aku peduli sih. Terus sama lagi kloternya jangan sampai lupa. Terus peraturannya dibaca lagi. Sama bawa tisu jangan lupa. Oh ya sama ini. Kan ada desas-desus ya. Kayak kalian beberapa ada yang tanya. Kak katanya nggak boleh ngerjain apa? Nggak boleh ngerjain soal soal teori di pos praktikum. Nah sebenarnya kalian tanpa tanya pun ya udah gak sih guys kayak kalian kalau mengerjakan ya udah diem-diem aja ngerjain masa kalian mau ngerjain kayak harus lapor dulu ke kakaknya kak saya izin ngerjain enggak kan jadi kayak sebenarnya itu hal yang gak usah dipusingin sih kayak ya udah misal kalian emang udah nemu si parasitnya terus kalian udah dicek juga sama kakaknya ya udah misal ada spare waktu luang ya udah kalian mau ngerjain soal eh materinya itu ya nggak apa-apa tuh nggak ada yang larang sebenarnya jadi kalian jangan pusing sendiri gitu loh oke pun ya udah sih itu aja sih sama lagi oh ini jangan lupa bawa tisu aku nggak mau lihat besok ada yang tumpah-tumpah ada yang ceceran kemana-mana ada yang eh, meja preparatnya itu basah penuh dengan feses segala macem aku nggak mau lihat kayaknya ada pengurangan sih individu bawa tisu terus ini ada beberapa apa ya kelonggaran sih sebenarnya jadi kan kalian disediain itu per
meja pos praktikum itu seperti biasa ya, ada dua itu cuma dikasih satu cover glass sama satu objek glass seperti biasa. Jadi itu jatahmu. Nah, misal nih kalian udah netesin, kalian udah cek di bawah mikroskop, terus kalian tuh kayak, aduh ini kayaknya nggak nemu. Maksudnya dalam artian kayak entah kalian tuh salah ngambil, jadi kayak ngambilnya tuh belum dikocok dulu, atau kalian ngambil cairan yang di atas doang, jadi kalian nggak ngambil endapannya. Itu kalian boleh ngulang. Dalam artian kan kalian jatahnya cuma satu tuh, objek glass sama cover glassnya. Ya udah kalian pakai ulang cover glass sama objek glassnya. Jadi entah mau kalian cuci atau kalian lap pakai tisu, pokoknya meja kalian tuh tetap bersih gitu. Oke. Jadi besok jangan ada yang ini ya, kayak luka aku kelihatan temanku dia cuci cover glass sama objek glass, dia netesin berkali-kali gitu. Gak apa, oke, gak apa-apa. Asal meja kalian tetap bersih dan gak ada yang tumpah. Ini kalau tumpah bersihin sendiri dan dapat pengurangan nilai juga. Oke, mungkin dari yang aku ocehin dari tadi ada yang mau ditanyain dulu. Kak mau tanya, Kan tadi kan katanya jatahnya cuma satu ya. Kalau misal nih ada yang gak sengaja, dia satu anak itu malah pakai dua objek glass, terus satunya nggak dapet. Jadi kita pakai bekas anak itu tadi atau kita boleh minta yang baru? Oke, jawabannya adalah pakai yang udah dipakai anak itu. Jadi sebenarnya kita udah obrolin ini dan kita nggak nyampein ke masing-masing anak itu, dan harusnya kalian semua tuh harusnya udah tahu gitu. Kalaupun ada yang melanggar ya udah itu salah kalian. Gitu. Pokoknya jatah kalian tuh per individu satu objek glass, satu cover glass. Ya intinya itu. Oke? Oke, makasih Kak. Oke. Terus pas uprak juga menurutku gak usah yang nervous atau gimana-gimana. Ya udah kayak misal kalian udah belajar sebisa mungkin, ya udah kalian jangan yang grogi gimana gitu. Takutnya nanti malah blank. Jadi diusahakan pas udah di depan lab, ya udah kalian santai aja gitu. Terus pas ngerjain santai aja, dibawa santai. Mindsetnya tuh harus mikir kayak aku harus bisa nemuin, pasti bisa. Nah, nanti pas ngangkat makrometer itu pelan-pelan aja sambil dilihat di lensanya. Tuh udah ada bayangan atau belum. Nah, kalau udah ada bayangan, udah bener, tinggal diatur pakai yang mikrometernya biar gak blur. Terus untuk perbesarannya sebenarnya perbesaran 40 kali tuh kita udah bisa ngeliat, tapi hanya kecil banget. Makanya kita start di perbesaran 100 kali. Tuh. Oke. Jadi kalian nanti carinya pas meriksa itu pakai perbesaran 100 kali aja langsung. Nah, kalau kalian udah nyari tuh ya, kanan kiri. Nah, kalian udah nemu kayaknya itu tool settingnya misal kurang jelas bentukannya, kalian boleh pakai yang perbesaran 400 kali gitu. Dan gak mungkin ada komplain, ini 100 perbesaran 100-nya nggak bisa, 400-nya nggak bisa, itu nggak mungkin sih sebenarnya, karena kita udah cek. Oke, jadi dipastiin perbesarannya itu udah benar. Awas aja ya, besok ada yang masih salah perbesarannya. Ini udah aku pernah terakhir loh guys, masa kalian masih nggak bisa nentuin perbesarannya. Oke, aku harap ya kalian at least lancar lah dalam teknis praktikum besok. Kalau nggak nemu ya gak apa-apa.
kita juga belajar, sama-sama belajar. Udah sih itu aja. Apa lagi ya? Udah sih. Ada yang mau tanya lagi nggak? Sebelum kita bahas soal. Nanti soalnya kalau nggak salah ada 30. Aman Kak, ya? mau nanya, Kak. Ya, yang nanya apa Arwen? Kemarin kan yang kakak kirim di grup kan kebanyakan fasiola ya contohnya. Ada contoh lain nggak, Kak? Oke, nah contoh lain nggak ada. Tapi sebenarnya tuh gimana ya ngomongnya? Bentukannya tuh ya yang kita yang di PPT kok guys, kayak pas kita lihat langsung di bawah mikroskop pun ya bentukannya kayak gitu, cuma bedanya ya lebih kecil aja. Tapi bentukannya tuh ya udah, misal si magnezia ya udah antara dia segitiga ataupun dia tuh kotak. Bentuknya tuh sama seperti yang kita pelajarin. Jadi kalian jangan bingung atau kayak nerapin mindset kayak Kak, tapi aku nggak tahu kan ngelihat secara langsungnya di mikroskop tuh kayak gimana. Sebenarnya bentukannya tuh sama persis kayak gitu. Cuma secara ukuran dia tuh lebih kecil aja, gitu aja sih. Kalau gambar-gambar bisa kalian cek di internet aja sih. Gitu. Oke, makasih, Kak. Oke. Nah, berhubung biar kalian terbiasa nih ya melihat bentukan telur-telur cacingnya, mungkin aku sekalian share screen aja kali ya biar gak lama-lama lagi. Nanti misal ada yang mau ditanyakan boleh langsung resen atau tanya. Silahkan. Oke, kita langsung ke review alias latihan soal. Nah, oke, di sini ada pertanyaan. Ini kalian harus aktif ya, aku nggak mau kalian aktif satu orang aja. Nanti kalau yang diam-diam aja aku tanyain. Oke, nih, seekor anjing berjalan dengan menyeret anusnya. Beberapa kali anjing tersebut tampak berguling-guling dan menggigiti area perut. Jelaskan teknik diagnosis yang dapat dilakukan untuk pemeriksaan parasit pada anjing tersebut. Sebutkan kemungkinan penyakit yang diderita dan spesies parasit yang menyebabkan penyakit tersebut. Oke, kira-kira untuk teknik diagnosisnya bisa pakai apa aja? Ada yang mau jawab? Bisa pakai pemeriksaan feses, Kak. Terus sama bedah saluran cernanya. Tapi Oke. kalau misalkan ya anjingnya masih hidup ya pakai pemeriksaan feses. Oke, nah kan itu jawaban umum ya. Nanti dijawabnya tuh lebih terperinci lagi. Gimana tuh pemeriksaan feses tuh bisa pakai metode apa aja kali? Bisa pakai metode natif, metode sedimentasi, sama metode apung. Oke, terima kasih jawabannya udah benar. Oke, kita next ke pertanyaan selanjutnya. Ini coba yang lain jawab ya. Sebutkan kemungkinan penyakit yang diderita. Kira-kira penyakitnya apa? Dipilidiasis. Oke, dipilidiasis pintar. Berarti kalau dipilidiasis dia spesiesnya Lidium caninum. Lidium caninum. oke, pintar sekali. Oke, oke sih. Terus kalau metode pemeriksaannya aku anggap kalian udah aman ya. Jadi natif gimana, sedimentasi gimana, sama apa gimana. Karena ini kan udah nggak sekali dua kali kalian belajar. Jadi harusnya udah aman. Oke. Next. Nih, jelaskan perbedaan antara teknik pemeriksaan feses dengan metode apung dan sedimentasi. Gimana perbedaannya? Yang mau jawab? Ada yang mau menjawab? Nggak ada jawab. Kalau metode sedimentasi itu setelah supernatannya jernih habis disentrifus itu langsung
dibuang tapi disisakan sedikit lalu diperiksa. Sedangkan kalau pada metode apung setelah supernatanya jernih itu dibuang semua dan diganti sama larutan gula jenuh. Oke, fungsinya dari larutan gula jenuh sendiri itu apa? Untuk mengapungkan parasit. Oke, jadi nanti dijawabnya yang lengkap gitu ya, jangan cuma kayak jawabnya beda tahapannya tuh gimana. Jadi dijelasin juga tuh dia bedakah prinsipnya. Jadi untuk yang eh, apung itu menggunakan prinsip perbedaan berat jenis, sedangkan yang sedimentasi ya sama sih perbedaan berat jenis juga. Cuma kan di situ kan perbedaannya di larutannya. Tuh, jadi untuk yang apung itu nanti si telurnya itu bisa terangkat, sedangkan untuk yang sedimentasi nanti telurnya itu akan mengendap. Gitu. Nanti dijelaskan lebih rinci ya, jangan cuma tahapannya tuh bedanya apa aja. Oke, terima kasih Klevi. Next, jelaskan langkah kerja bedah saluran gas. Coba yang lain. Pakai bahasa sendiri gak apa-apa. Pertama, siapkan alat dan bahan. Terus setelah itu, setelah ayam diletakkan dengan posisi terlentang. Kemudian ayamnya dibedah dengan bagian toraksnya itu dibuka sampai abdomen, terus saluran pencernaannya dikeluarkan dari rongga abdomennya. Kemudian diamati dulu apakah diamati dan dibedah dulu ususnya agar mudah dilakukan pembedahan usus. Kemudian ususnya dibuka pakai gunting bedah tajam tumpul mulai dari bagian anterior sampai ke bagian posteriornya. Terus diamati isi organ ususnya. Dipisahin dari feses yang ada yang di dalam usus-ususnya itu. Nanti kalau ada cacing pas organ ususnya udah dibuka itu bisa ditaruh di NaCl fisiologis, terus bisa juga dilakukan scraping melalui pengamatan mukosa ususnya gitu, Kak. Oke, pintar sekali. Terima kasih Eko. Nanti misal kalian susah ngafalinnya pakai bahasa sendiri gak apa-apa. Nah, terus ini sekarang yang saluran cerna lambung majemuk gimana caranya, langkah kerjanya? Mungkin yang lain ada yang mau jelasin? Halo, gak ada yang mau jelasin Pak? Siapkan alat dan bahan, keluarkan usus dengan mengikat ganda rektum dan memotong antara kedua ikatan tersebut. Lalu ususnya dilepaskan dari alat pegantungnya, ikatan ganda setiap organ, lumen, retikulum, omasum, abomasum, usus halus, sekum, dan kolon. Masing-masing organ dibuka dindingnya, isinya dikeluarkan, lalu periksa mukosa masing-masing organ, kemungkinan adanya cacing atau tidak, lalu lakukan scraping mukosa pada bagian yang mengalami radang, lalu cacing yang didapatkan masukkan ke NaCl fisiologis dan bisa dilakukan perhitungan TCPGT. Oke, terima kasih Vina. Aneh. Oke, next. Sebutkan spesies cacing yang kemungkinan ada pada saluran pencernaan rusa. Kira-kira apa? Siapa yang tahu? Asiola, Hmm, Arabis tahun seti, hmm, Hemantus contortus, Monedia, SP, Stagioides papillosus, Oxatara pitolorum, dan Pitosophis. Oke, pintar. Jadi kan rusa itu kan maksudnya ke ruminansia kan masih. Jadi untuk spesies
penyebabnya itu cenderung kurang lebih sama lah yang menjangkit pada ruminansia pada umumnya seperti sapi, kambing, dan domba. Jadi jawaban dari kita sudah benar. Oke, next. Ini sama kalau soalnya. Oke, next di sini seekor anak domba mati karena mengalami anemia berat sebelum kematian tanpa adanya edema plus pada area di bawah mandibula. Setelah dilakukan bedah bangkai, ditemukan adanya cacing dewasa berbentuk seperti barber pole di bagian abomasum. Wah, ini ada kata kuncinya nih, barber pole. Berdasarkan temuan tersebut, penyakit apa yang menyebabkan kematian anak domba tersebut? Terus sebutkan parasit penyebabnya dan jelaskan cara penularannya. Itu tadi yang jawab siapa? Hewan kosis, Kak. Ya, pneumokosis. Terus penyebabnya ada apa? Berarti ada cacing apa? Hemophilus entortus. Berarti kalau yang ada barber pole-nya itu dia jantan apa betina sih? Betina. Oke, betina. Terus cara penularannya gimana kira-kira? Bisa menular? Lewat larva 3 yang ada di rumput-rumput, Kak. Betul. Jadi bisa secara direct melalui makan yang terkontaminasi larva stadium 3. Oke, pintar. Nah, ini disuruh hitung TCPGT. Coba, nih kalian kerjain dulu, coba sekarang. Nanti yang udah ngitung bisa jawab. Ini aku tulisin ininya deh, tulisin rumusnya. Rumusnya tadi Anderson. Yang udah ngitung, yang udah nemu hasilnya boleh langsung on mic. Kira-kira berapa? Jam berapa? Ribuan. Berapa? Siapa tadi yang jawab Clive ya? Berapa Clive? 1.400 bukan, Kak? Oke, 1.400 apa 14.000? 1.400. 1.400 fix. 14.000, Kak. Oke, jadi yang benar yang mana nih? Oke, coba kita hitung deh. 10. 10. Oke, 10 ya. Answernya 10. Terus dikali N kecilnya berapa? 10. Pintar 70. Dikali ngincerannya pakai yang berapa? 20. 20. 20. Terus dikalikan hasilnya 700 dikali 20 itu 14.000. 14.000.
Oke, aku tanya sekarang, 14.000 ini kita bagi berapa? 1. Oke, kita dibagi 1. Karena di sini kita pakai 1 gram feses. Kalau pakai 5 gram, bedanya diganti 5. Terus dihitung itu baru hasilnya. Gitu. Karena di sini kita pakai 1, ya udah ini hasilnya 14.000. Oke, jadi aman ya untuk TCPGT ya. Nggak ada yang dibingungin. Chat ramai banget ya. Oh ya ya ya. Oke. Oke, kita next ya. Nih, seorang dokter hewan dipanggil ke peternakan balap. Anjay. Peternakan balap setelah seekor anak kuda mengalami kolik hebat. Pemeriksaan menunjukkan adanya penyumbatan usus akibat infeksi cacing. Dari hasil pemeriksaan feses ditemukan telur cacing tampak pada gambar. Apa kemungkinan cacing yang menyebabkan obstruktif usus tersebut? Bagaimana langkah pencegahan risiko infeksi berulang di peternakan tersebut? Kira-kira cacingnya apa? Parascaris Ekorum. Parascaris ecoworm. Udah jelas banget ya, Parascaris ecorum. Terus pencegahannya? Sanitasi kandang. Hmm. Oke, pokoknya tentang sanitasi kandang lah, entah itu manajemen pembuangan fesesnya, pakannya, segala macamnya, terus dikasih pengobatan, piperazin, segala macamnya gitu. Oke, next. Sebutkan spesies cacing yang berpredileksi pada organ paru-paru host berikut ini. Di babi, kira-kira ada apa? Metastrongylus Pintar. spesies Castrongylus. Terus anjing. Dirofilaria immitis. Oke, pintar. Kalau di ayam? Singamus sp. Oke. Ingat-ingat ya, di garis bawahi, jangan lupa. Oke, next. Ini. Seorang peternak ayam petelur melaporkan penurunan produksi telur secara drastis. Dalam beberapa minggu terakhir, ayam-ayam tampak lesu, bulu kusam, dan berat badan menurun. Saat dilakukan nekropsi, ditemukan adanya nodul kecil di bagian proventriculus ayam yang berisi cacing berwarna merah terang. Berdasarkan gejala dan hasil pemeriksaan, apa kemungkinan parasit penyebab infeksi pada ayam tersebut? Apa benar panas? Jadi stop. Aku mau tanya ke oh, ke Dini. Aku tanya ke Dini. Kira-kira penyebabnya apa? Tetrameres sp, Kak. Oke, pintar. Oke, terus kalau Tetrameres sp, berarti nama penyakitnya apa, Devni? Devni? Kalau nama cacingnya Tetrameres, berarti dia kira-kira nama penyakitnya apa? Atau kepentingannya? Oke, mungkin Devni sedang di luar jangkauan. Aku tanya ke Valeri. Tetrameriasis, Kak. Oke, pintar. Terus itu kan ditanya tuh bentukan khas dari cacing betinanya. Coba aku tanya ke Naila. Berwarna merah Hmm, dan seperti buah pir, terus ujungnya itu runcing. oke, bulat dan pipih juga bentukannya. Oke, ya sih. Pintar teks. Nih, sebutkan spesies cacing yang berpredileksi pada organ ruminansia di bawah ini. Coba aku tanya ke Siska. Di mata kira-kira pada ruminansia ada apa? Ada Thalassia rhodesi. Talia. Terus ke Deska. Di kulit ada apa kira-kira?
Apa? Sorry, Deska nggak ini. Stefano Villarreal. Steno Villarreal. Ya, Villarreal. Terus di Hepar. Ini gampang sih aku tanya ke Sopa. Di Hepar. Kira-kira ketemu apa? Di Hepar, Hmm, di Hepar, Fashola. kayak Facola, Erythrama juga bisa ketemu. Terus ke Adil. Rumen, wah, Pulmo. Di Pulmo atau Dictocaulus viviparus. Oke. Terus Jundi. Rumen reticulum, kira-kira ada apa aja? Paramvistomum cervi. Apalagi? Cotylophorus. Terus apa masuk? Pertanyaan semua ya. Aisyah. Apa masuk? Helminthus kontor. Oke. Terus Iqbal di usus halus. Apa? Suaranya kecil. Monesia. Oke, Monesia. Oke, selain itu ada yang mau jawab lagi nggak? Selain Monesia di usus halus. Strongyloides. Strongyloides. Oke. Di saku terakhir kira-kira ada apa? Trihoris. Nah, next ya. Nah, aduh ini udah jelas banget. Let's see. Ini spesiesnya apa? Dipilidium caninum. Kepentingan Dipilidiasis. gejala klinis. Anjing menyeret anusnya, menggigit di perutnya. Oke, predileksinya berarti di Usus halus. tingkat. Terus di unggas di mata kita bisa nemuin Pirora di esofagus, Kapilaria. di trakea, Ingus. proven sama ventriculus, Tetrameres. SP. usus halus, ada apa aja? Strongyloides avium. Rayletina. Ada Escherichia gali, Rayletina, Escherichia gali. sama ini Capillaria species. Oke, bentar. Di sekum Ada Strongyloides sama avium. Strongyloides avium. Oke. Ini spesiesnya apa? Toxocaradi. Kenapa Toxocara? Karena dia punya Dia pitted punya surface. pitted surface. Oke, kita Usus halus. selalu nih yang aku bilangin tadi ya, kalau si Toxocara itu menurutku pitted surface-nya tuh kayak dia gerondolannya tuh kayak kecil-kecil gitu loh. Ini. Sedangkan kalau nanti misal di apa SKS dia tuh kayak gede-gede. Itu gampangnya sih. Cuma harusnya besok ada hostnya jadi kalian gampang bang ya. Oke, next. Ini kira-kira apa?
spesiesnya. Ayo bingung yang mana yang telur ini? Oh, gak ada yang jawab. Rasiola bukan, Kak? Coba kira-kira lingkarin dulu deh menurut kalian yang mana yang telurnya. Oke, udah benar yang dilingkarin. Jadi telurnya yang dilingkarin kalian itu ya. Ini bukan telur nih, yang ini bukan telur nih. Ini kalau kalian lihat itu dia gelembung udara. Jadi kalau gelembung udara tuh dia udah pasti bentukannya kadang antara dia bulat banget, literally bulat, terus kayak dindingnya tuh gelap, jadi kayak gelap. Terus kalau nggak ya kayak gini, dia tuh bentuknya nggak terlalu bulat, nggak jelas gitu. Jadi jangan sampai kalian bilang itu telur, oke? Tapi misal kalian udah mentok banget ya udah nggak apa-apa. At least kalian udah angkat tangan. Jadi benar ini fasiola karena dia itu kan bentukannya kayak sedikit apa ya oval gitu. Jujur ini nggak kelihatan sih overvolume di mana. Harus di zoom. Mau nggak bisa ngezoom. Nanti dicek aja ya pas udah aku kirim ininya. Jadi kalau fasiola berarti kelasnya dia apa? Trematoda. Trematoda, Kak. Gejala klinis? Ikterus, anemia, Terus dia batal hijau. ya batal juga. Oke. Kalian kan beberapa kemarin udah yang ini kan ikut postmortem. Kalian pasti udah bertemu dengan fasiola gigantica itu. Next, ini spesiesnya kira-kira apa? Moniasia excellenza. Oke, ekspansa. Yang lain ada yang jawab lain? Ekspansa, fix ya, ekspansa. Oke, jawabannya ekspansa semua ya. Oke, jawabannya adalah Benedeni. Kenapa? Nah, jadi kalau kalian lihat lagi secara apa ya, secara dekat, secara gede gini, maksudnya nggak gede gini ya, ini karena di zoom zoom aja. Dia itu kelihatannya seperti persegi. Kalian mikirnya ini persegi kan? Karena di sini ada jendolan gini kan. Nah, sebenarnya ini itu Monesia benedeni. Karena dia gak kotak aja sih simpelnya. Kalau yang benedeni tuh kayak dia bener-bener bakalan kotak gitu loh. Jadi kalau benedeni tuh harusnya gini. Gitu. Sedangkan ini kan dia meskipun sebenarnya kelihatan seperti kotak, dia tuh bagian sudut yang ini apa ya? Nggak sama gitu, nggak sama sisi gitu. Jadi ini hitungannya masih segitiga. Tuh nih kalau kalian lihat juga di sini. Masih kayak segitiga kan. Jadi apa sih? Salah ya aku. Oh iya ekspansa maksudnya. Astagfirullah. Ya ini jawabannya Benedeni. Astaga. Maaf ya. Eh, benar deh. Kok aku lupa sendiri sih? Si. Oh ya, ini jawabannya ekspansa. Astagfirullahaladzim. Gimana sih aku nih? Ini jawabannya ekspansa. Maaf ya teman-teman. Aku terlalu dalam pikiranku sendiri. Jadi ini jawabannya ekspansa. Karena seperti yang kalian lihat ini, dia itu ekspansa. Berarti kan tiga. Kayak seperti segitiga gitu. Jadi jawabannya uh, ekspansa. Oh ya, aduh. Lupa. Terus di sini bisa kalian lihat ciri khususnya ini ada apa? Yang bulat-bulat. Badan piriform. Ada badan piriform, pintar. Terus kalau di sini kan kita nggak bisa terlalu ngeliat heksakannya ya. Udah, kepentingannya apa berarti?
sis. Oke, maaf ya kalau bikin bingung gini jadinya menjadi bukan beda ini, oke? Karena dia segitiga. Oke. Salah. Terus ini kira-kira apa? Trigoris office. Oke, trigoris office kepentingannya Trikuriasis. ini trikoriasis. Ciri khusus Punya Polar bentukan plug. seperti lemon, plak di kedua ujungnya. Ini kayaknya kalau nggak salah ini perbesaran 100 kali deh. Jadi besarnya segede ini. Tapi nanti kalau dilihat mata, apalagi kalian kan biasanya lihatnya pakai satu gitu kan, satu mata gitu. Itu kelihatannya kecil sih, nggak segede ini. Oke deh, next. Ini kira-kira apa nih ada clue-nya nih ayam? Kak, telurnya itu yang atas ya? Ya, kira-kira yang mana? Atau bukan? Yang itu atau bukan? Oke, jadi telurnya benar yang dilingkarin itu sama Ica. Sama ini juga telur kok. Cuma yang ini nih dia masih belum terlalu matang kayak yang dilingkarin sama si Ica itu. Itu. Kira-kira spesiesnya apa? Ascaridiagalli bukan Kak? Oke, Ascaridia Gali, predileksinya di. Usus halus. Oke, bentar aku izin stop share dulu. Eh, kok tiba-tiba lemot sih? Sebentar ya. Oke, tadi berarti jawabannya Ascaridia Gali, terus predileksinya ada di mana? Usus halus Kak. Oke, pintar. Next. Jelaskan langkah kerja perhitungan telur cacing per gram tinja. Gimana caranya? Mau jelasin? Aku mau coba, Kak. Oke. Jadi awalnya siapkan alat dan bahan dulu. Hmm. Habis itu kita timbang si fesesnya 1 sampai 5 graman. Terus habis itu kita bikin suspensi fesesnya. Kita tergantung sama konsistensi fesesnya itu padat atau cair. Kalau cair biasanya 1:10, kalau padat 1:20. Habis itu kita saring suspensinya, kita hitung jumlah tetesannya setiap 1 mili. Habis itu kita periksa satu tetes filtrat itu ada berapa jumlah telur cacingnya, baru kita lanjut pakai rumus TCPGT. Oke. Nah, kan berhubung ini langkah kerja ya sebenarnya. Cuma itu langkah kerja. Tapi ada baiknya nanti sekalian ditulis rumusnya juga. Misalnya pertanyaan gini. Jadi kayak pokoknya ditulis selengkap-lengkapnya. Coba kira-kira rumusnya gimana tadi? Rumusnya N besar itu jumlah tetes setiap 1 mili, dikali N kecil itu jumlah telur cacing yang ditemuin, terus dikali pengencerannya 10 atau 20 kali. Eh, ntar. Kecuali next ya. Nah, ini ada TCPGT lagi nih. Coba dihitung lagi, kira-kira ini jawabannya berapa?
2.000 Kak. Oke, coba N besarnya berapa? N besar 10, kecil 50, kali 20 dibagi 5. Oke, kenapa dibagi 5? Karena gram fesesnya 5 gram. Oke, pintar. Berarti hasilnya 2000. Oke, next ya. Nih, kira-kira kepentingannya apa? Osteolosis bukan Kak. Fasciosis atau dismatosis. Fasiolosis atau distomatosis. Ciri khususnya? Punya otot kolom sebagai pintu keluarnya. Oke, pintar. Nih, pada saat nekropsi bebek ditemukan adanya penebalan. Nah, baca sendirilah. Kalian pasti udah tahu jawabannya apa. Spesiesnya apa coba kira-kira? Heterakis galinarum. Terakis galinarum. Karena heterakis biasanya ada apanya? Pseudomonas meliacridisnya. Ini ada nggak ya? Ini nggak tahu sih, ini mungkin karena terlalu dekat. Bentuknya gimana ciri khususnya? Kalau heterakis telurnya? Telurnya dia lebih lonjong. Terus dindingnya tebal. Oke, pintar. Kita next. Dikit lagi kok. Seekor kambing berusia 1 tahun. Dia anemia, diare, ada batal jauh, kekurusan. Terus adanya infeksi cacing lain, Trichostrongylus. Tentukan metode diagnosis dan tentukan kemungkinan penyebab dari studi kasus di atas. Diagnosisnya bisa pakai aja. Diagnosisnya Bisa pakai pemeriksaan feses metode natif, metode sedimen, sama metode apung. Terus juga bisa beda saluran cerna, ruminan. Oke, berarti penyebabnya kira-kira apa kasus ini? Pintar hemangkostomatus. Ini sedikit tidak jelas sih. Kepentingannya apa? Tapi dari bentukan yang banyak-banyak ini, kalian harusnya udah tahu. Kira-kira apa dia? Epilidiasis. Pintar dipilidiasis. Berarti disebabkan oleh cacing Dipilidium caninum. Hostnya berarti di? Kucing serigala. Oke. Ini ada clue-nya, ayam. Spesiesnya apa berarti? Kalau bentukannya gini. Capillaria species. Terus kalau clue-nya dari babi, Trihurisui. kalau diganti sapi, oke. Terus predileksinya dia di apa kalau di ayam ini? Kapilernya. Oke. Kita next. Ini ada clue-nya juga nih. Di babi. Berarti spesiesnya kira-kira apa? Apa? Sorry. Ankylostoma duodenale. Oke, Ankylostoma duodenale. Karena ciri khususnya dia kayak gimana? Pakai telurnya besar. Bentuknya oval. Oke, pinter.
Sebutkan urut, ini kayaknya terakhir deh. Sebutkan urutan saluran pencernaan ayam dari anterior hingga posterior secara urut. Aja. Karena ada paru, terus esophagus, terus proventriculus, ventriculus, duodenum, esophagus, colon, cecum, dan cloaca. Oke. Terima kasih. Jalan-jalan ke Pulau Samosir. Jawab dong. Cakep. Ini nggak ada yang mau jawab. Cakep. Pulangnya membawa mangga. Cakep. Cakep. Dari ke parasit yang terakhir, semoga nilai parasitik dapat A ya. Amin. Amin. Itu aja sih dari aku. Ada yang mau ditanyakan? Kak mau nanya. Boleh. Kan misalnya besok ada pertanyaan kasus gitu kan, Kak. Nah, terus habis itu ditanyakan gimana cara identifikasi kasusnya gitu. Nah, terus habis itu misalnya kita jawab, nah itu kita perlu jawab dua, kayak menggunakan metode pemeriksaan feses natif, apung sedimentasi, dan bedah saluran cerna, apa cukup feses aja? Selengkapnya sih. Pokoknya lebih lengkap, lebih bagus lah. Kalau kalian mau mau TMI juga gak apa-apa dijelasin. Oke, makasih Kak. Oh ya, kalau kalian pengen aman ya udah dilengkapin aja. Tapi dilihat juga ya waktunya besok. Jangan sampai ada yang kosong karena kalian ngelengkapin banget jawaban kalian. Kak mau tanya. Boleh. Kayak semisal ada soal dia tuh studi kasus terus langsung dibilang pada mukosa ususnya itu ditemukan hiperemis atau lesi gitu. Nah itu kita langsung cara identifikasinya langsung ke scraping mukosa atau kita tulis kita bedah dulu baru kita lanjutkan dengan scraping mukosa. Kan harus tahu mukosanya itu harus dibedah dulu. Iya, tetap. Jadi ya kan sebelum ya itu benar katamu tadi. Sebelum kita tahu ada hiperemis atau enggak, kan perlu kita bedah dulu saluran cernanya. Jadi harus di-mention dulu tuh, saluran cerna. Itu. Oke. Kak, besok kalau ternak masih ada telurnya kan? Baru baca lagi. Ada kok. Nanti kalau nggak ada pun ya kita siapin telur ayam deh buat kamu. Kan lumayan bisa dimakan. Daripada telur cacing. Terus motivasi. Aman kok, kalian pasti kebagian. Gak ada yang ditanya lagi nggak? Guys. Tanya. Bentar, kalian boleh stay di sini dulu nggak? Aku absen. Sebentar saya. Oh my God, sorry, sorry, sorry. Jangan bubar dulu ya. Ntar aku keluar. Tapi se. Oh, aku ini aja deh. Aduh. Oh, masih disiapin ternyata, guys. Ya, mau tanya apa tadi? Siapa ya? Viko ya? Oh, Oh, Stephanie. Ya, oke, Steph. Apa, Steph? mau nanya Kak, besok kira-kira masih perlu ngafalin klasifikasi nggak ya? Sebenarnya tidak ya, harusnya. Tapi ya, at least ya itu tadi sih kalian tahu dia kelasnya dari apa.
Terus kalau family gampang lah ya, ada AI-nya biasanya. Terus filmnya juga gampang, ada 2 doang. Udah sih, minimal itu sih menurutku. Oke, makasih Kak. Oke. Mungkin ada yang ditanyain lagi. Oke, mungkin sambil nunggu pertanyaan. Jadi kan ini udah pertemuan terakhir kita ya. Jadi mungkin sebelumnya aku mau ngucapin makasih banyak udah mau belajar bersama di ilmu penyakit parasitik ini. Eh, terus eh seperti kesepakatan awal, jadi mungkin aku izin reminder aja. Jadi kan kita udah sepakat ya untuk pembayaran tutor itu per pertemuan itu 6.000. Nah, untuk total pertemuannya kita kan ada berapa berarti? Tiga, tiga, terus protonya 2, sama helmnya 3, ada 8. Sama ada review 3 kali per bloknya. Nah, berarti ada total 11. Nah, untuk pembayarannya mungkin nanti bisa dikoleksi aja, dikumpulkan dulu di satu orang per kelompok, dek baru konfirmasi ke aku gitu. Mungkin udah sih itu aja sih. Ada yang mau ditanyakan lagi tidak? Pasti kalian habis denger itu kayak kalian ini ya, kayak aduh